Oke, yang monggo. Sidik-sidik dulu biar nanti ini. Monggo, langsung aja. Mas Pak Ilyas dulu mungkin. Oh, Pak Ilyas. Monggo Pak Ilyas. Sidik-sidik. Sidik-sidik. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak seperti biasanya, ini Gambang di usia ke 15 ya? 16 ya, saya tuh khawatir nih si pojok gini akeh wong wedok sing teko kuwi kan yo kiko ya, biasanya misuh enak kan wong wedok ngutu balik terus kesimpulannya gitu apa gampang misuh. Tapi ini mohon maaf ibu-ibu yang baru, jadi kami tidak menagih apa-apa, nek kira-kira kesel balik wae ibu. Masalahnya pengajian gampang iki beda, wis cangkeman ora cetros. Di sampean hati-hati ditoto. Sampean biasanya kan ngajine karo Mama Dede. Jadi dua-duanya karo jamaah prek. Ya. Baik. Itu saja Bu. Ya kalau mau ditahan-tahan kan hatinya mohon ditata, jadi biar jantungnya tidak terlalu berdetak begitu cepat, karena itu akan mempercepat stroke dan akhirnya mempercepat kematian. Jadi ojo dirasani teman-teman, ini belum sampai tanya jawab, mulai takon kuwi cacah takone wis macam-macam, masih caranya golek bojo, caranya menghindar dari api neraka barang. Karena mereka sudah rame-rame ikut pelatihan sholat khusyuk gitu. Baik, saya Pak Sarati di sisi masih muda. Kalau saya kan ben ketok guru kan. Saya akan melihat dari sisi prakelahiran. Jadi Kanjeng Nabi itu ada yang namanya Muhammad ya, pasti adanya. Ada, tunjuk jari Mas. Agama. Bin Abdullah enggak Mas? Enggak. Bin Abdullah enggak? Enggak. Andaikan bin Abdullah, saya enggak yakin binti Aminah. Bin Abdullah mesti binti Endang Susanti. Iya enggak? Jadi satu itu. Dari prakelahiran. Ngopo kok jenengnya kok ya Muhammad, ora Bambang. Padahal nama itu kan juga kesepakatan antara orang tua sebetulnya. Iya enggak? Nama itu kan kesepakatan. Kok ya Muhammad? Dijajal dipikir. Muhammad yang terpuji, kok ora Ganjar Pranowo? Jadi kita bisa dong pakai sedikit-sedikit. Upamanya Ganjar Pranowo, mungkin Bu Aminah juga tidak tega. Oh, orang tak jenenge Ganjar, eman-eman soalnya jadi gubernur. Apa alifatkan jadi pegawai pajak. Itu kan juga sebetulnya pertanyaan-pertanyaan besar. Muhammad yang terpuji. Dan ketika mengandung itu saya membaca beberapa kisah. Biar Habib soal gini-gini kan Arab pintar. Itu menangisnya ibunya Maryam sama menangisnya Ibu Aminah itu imbang katanya. Menangisi katanya kelak akan melahirkan seorang yang hebat, dan Aminah akan melahirkan orang yang sangat-sangat terpengaruh di dunia. Dan ibunya menangisi terus karena ini kelak tidak main-main, kalau ini lahir pasti jadi orang hebat di dunia, multi talent, pasti godaannya juga sangat hebat. Jadi nangis terus, menangisi, karena menangisi sumben koyo apa nasib anakku, pasti godaannya, ujiannya akan berat sekali.
Ya wong saiki akeh sing meteng nangisan ki akeh. Ning ora kok nangisi anake esuk ben hebat ya, maka nangisi wong meteng saiki kan bapake sapa iki. Nah, pinter aja guyon sithik-sithik lah turu gitu aja. Ini saya tidak tahu, saya pernah baca gitu. Jadi ibunya itu, Ibu Aminah itu sangat nangis terus, jadi ya membayangkan nanti kedepannya karena pasti ujiannya berat sekali. Yang kita pahami sekarang kan, kita itu memahami Kanjeng Nabi itu kan kulitnya ora tutup kok Mas. Wong irang-irang dituakoni penggaweane Kanjeng Nabi apa dagang. Nabi kok dagang Pak Dek nang pasar Johar. Coba itu. Nah, gurunya mulai dari SD mengalami kesesatan massal kok. Itu Kanjeng Nabi kan multi talent. Panglima tinggi, iya ndak? Hakim agung, iya ndak? Direktur Fatimah Corporation, iya enggak? Siapa lah Mas? Presiden, kepala negara. Tapi yang terpatri di dalam otak-otak umat Islam terutama di Indonesia ketika disebut Kanjeng Nabi Muhammad mesti penggaweane dagang. Ku jek mending. Tak, ku mahasiswa takon, mosok dagang. Apa ya Pak ya? Oh, aman sapi, aman sapi. Ya bukan apa-apa, jadi saking cutele, mohon maaf itu tanggung jawab guru-guru sejarah katanya ya. Guru sejarah itu ngono gitu. Wong kurikulumnya yang ngapalke tahun wong mati ngono gitu terus. Itu satu sisi. Kemudian beliau posisi lahir itu kan yang mengawal kelahiran itu kan namanya Asyifa. Asyifa masjid rumah sakit Dr. Karyadi itu namanya Asyifa. Pernah ke sana? Coba ngono pertanyaan. Apa itu Asyifa? Nama masjid rumah sakit Dr. Karyadi. Loh, kenapa kok Asyifa itu yang menyertai yang apa ya nek saiki ya perawat. Kenapa kok Asyifa? Kok dudu Nancy apa Alexander apa sopo. Itu prakelahirannya memberikan satu pertanyaan-pertanyaan besar, dan kemudian setelah ibunya meninggal pun disusukan kepada seorang Halimatus Sa'diyah yang lapang dada dan mujur lah. Kalimat mujur itu hanya ada di Jawa. Golek ono ning bahasa Inggris sampai pecah ndas ora ono. Mujur itu ora ono. Aku ono Mas Abran ora percaya. Jadi mujur kuwi what is mujur ya mujur. Ora iso diterjemahne wong kuwi kalimat sing Jawa kuwi sangel banget wis ora iso. Wis ya kuwi ora perlu diterangke meneh gitu. Mujur loloten. Dia ono loloten ning bahasa Inggris kan ono to Mas. Enggak ada kan kunduran truk itu kan enggak ada itu kan. Jadi itu sudah tidak perlu penjelasan lain itu. Hebatnya di Jawa itu kayak gitu. Jadi Halimatus Sa'diyah itu yang lapang dada dan mujur. Maka jadi bohong ini kalau tidak menjadi uswatun hasanah dunia. Kalau misalkan kelahirannya aja kayak gitu. Banyak orang punya nama Muhammad tapi bukan bin Abdullah dan bukan binti Aminah. Andai kan binti Aminah dan Abdullah, pasti yang mengawal kelahirannya bukan Asyifa. Kalau yang mengawal Asyifa, pastikan bukan Halimatus Sa'diyah dan lain sebagainya sampai. Nah, yang terpatri di benak kita melabeli Kanjeng Nabi itu, mohon maaf, bukan berdagang itu jelek. Ya kadang-kadang dia nolongso masuk Kanjeng Nabi dagang, urusannya kok duit. Mainstreamnya kan gitu. Terus nanti ada orang entrepreneurship ngomong di depan itu Mas, ngomong TV, coba lihat Muhammad orang besar itu aja, mereka adalah entrepreneur. Keplok-keplok, gitu.
Jadi mesake Kanjeng Nabi ugi penglaris ngono. Gitu. Oke, itu dari saya buka sedikit. Saya di bawahnya Pak Salti. Kalau Pak Salti sudah di usia muda, saya melihat dari sisi pra kelahiran itu, ini ada satu pertanda-tanda, ada satu yang memang benar-benar kok yo ngepasi antara kesepakatannya orang tua memberikan nama kok yo pas ini. Jadi sebetulnya itu ada kajian-kajian apa yang akhirnya sampai pada uswatun hasanah gitu ya. Monggo saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ilyas. Untuk lagu kali ini kita bawakan dengan judul Senandung Rindu Mutiara. Jadi lagu ini kami tulis untuk Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah mutiara yang tersembunyi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di batas desa aku merindu, merdu suara cinta getarkan setiap hati, cinta yang kau tanam di ladang jiwa-jiwa, tumbuh mekar merona bunga cakrawala. Oh samudra, naiklah ke langit, lepaskan gerimis, sirami rasaku. Oh matahari, muncullah timurmu, biaskan cahaya hangatkan jiwaku. Wahai mutiara
Oke, terima kasih. Kita mikir sing banter kayak Kang Durso ini. Iki enak iki. Enggak apa-apa, jujur aja Mas Ali. Enggak apa. Itu enggak apa-apa, itu dari depan. Gimana nih mau Mas Dul sudah ada teman-teman yang tanya? Mungkin ada pertanyaan? Fasilitasi. Ada pertanyaan? Mas Karena ini adalah konsepnya adalah mimbar bebas dalam arti kajian-kajian yang menurut kita bisa pahami. Nanti kita bisa bertanya, walaupun tema malam hari ini adalah temanya uswatun khayalan. Siapa yang mau bertanya? Monggo. Antur, tahan dulu sebentar. Ji. Sebelum tanya jawab, Ji. untuk menghantarkan tema, Mas Abran harus sedikit dulu menambahinya. Monggo. Tepuk tangannya untuk Mas Abran, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bulan ketiga berturut-turut pas terus jadwalnya di sekitar sini. Ora di pas-pas kayak gini noto Jibril. Alhamdulillah. Mungkin saya harus menjelaskan. Saya memang beberapa waktu terakhir nyeret Mas Dani terus untuk ikut saya dan ngomong di depan. Apa sebenarnya kudu bisa ngomong yang Arab karena penting. Itu berhubungan sebelum saya cerita kenapa detailnya saya mungkin ada latar belakangnya juga. Latar belakangnya dari saya kecil sebenarnya. Bukan aku kecil kenalku ya, aku lahir lahir. Sini buh percobaan, buh piye aku ora paham pikirannya. Nah yo produknya aku ngono wae. Jadi saya termasuk ngomong ikut surah Nabi, saya sunah nabinya ikut basket lahir gue. Orang melu di Quran hadis sithik-sithik, orang apa seneng buta huruf, aku buta huruf tenan urusan Arab gue. Yang berarti sithik-sithik aku ngapal kira kaya ora ono apa seneng jenis memori yang bisa mendeskripsi bahasa Arab ning utekku kira iso. Angel tenan iki. Jadi kalau saya akrab dengan ayat alam, karena saya tidak punya pilihan lain. Piye aku nyedaki Gusti Allah? Bagaimana aku akan memahami ciptaan Tuhan? Jadi memang jalurku iki aku kusnudon wae lah karo bapakku. Nek suudzon lah yo tetep ora apik. Hati kualat. Jadi memang dari kecil perjalanan saya mencari itu memang mau tidak mau harus bersentuhan dengan dua ayat yang lain selain mushaf Quran, yaitu ayat yang dalam diri saya sendiri dan ayat di alam semesta. Jadi mau tidak mau loncatan logika, memahami alam, memahami diri sendiri, berkaca dan seterusnya itu refleks karena saya tidak punya gaman yang lain. Senjata saya cilik kuwi koyone percobaan iki mau piye nek percobaan ngene iki ora ngerti apa-apa tekan Gusti Allah ora ngerti. Padahal nek ora tekan juga aku apa jenenge misale njuk mursal ra karuan dadi nabine wong ateis misale ngono kan ya tetep sing salah kan yo bapakku jane. Tapi berani bagian dari percobaan. Dan saiki aku yo Islam bukan karena saya pernah ateis memang. Jadi untuk memastikan Islam saya memang karena pemahaman dan niat saya atau karena melu-melu kan gitu, itu pernah saya coba memang. Saya harus mencari sendiri. Nah, di situ kan ada satu yang goang. Satu komponen yang goang, ada ayat diri sendiri, ada ayat alam, saya eksplorasi diri sendiri, saya eksplorasi alam sehingga saya sampai masuk fisika dan matematika. Itu saya pengen ngerti alam karena itu ayat yang saya bisa pahami. Nah, terus di tengah perjalanannya aku golek ahli Quran sing paham, sing cilikane akrab dengan korengan di pesantren dan apa namanya iya toh jarine ngono nek syaratnya korengan ngono yang lagi legitimasi santri jarine korengan ngono. Jadi yang sudah nyantri lama tapi punya kesiapan logika untuk menghadapi hal-hal yang dalam tanda petik lancang lah, dalam hal-hal yang tanda petik tidak seperti biasanya cara pemikirannya. Nah, Mas Dani ini sudah ikut FGD di Jogja hampir 3 tahun dan nyambung semua tentang tentang yang kalau saya melihat alam seperti ini, ada konsep pemetaan seperti ini, ada skema hakikat seperti ini di Quran. Iki ayate, ono to Gusti Allah yang ngomong ini to. Iki Gusti Allah yang ngomong ini to. Jadi saya Quran kita terkejut terus. Gusti Allah iki wis nulis apa wis sing tak pikirke. Ya cetha Gusti Allah, bodoh aku ya. Ya tapi makanya
Kalau berbicara dengan orang-orang yang akrab dengan ayat, aku raiso. Aku isone urusan logika, urusan pemahaman, urusan pemetaan. Makanya saya mengajak Mas Dhani karena sing duwe kan dadi kiai Mas Dhani. Nah, aku ora mungkin dadi kiai. Nah, aku dadi ini pengkisruh. Nggak mungkin jadi motivator, isone demotivator. Nah, gitu. Pulang bukan bikin orang bahagia, bikin orang tambah mikir dan menderita. Itu pencapaian maksimal. Orang apa? Ya saya di Jogja ada diskusi martabat hampir setahun itu memang untuk tidak saya umumkan di sosial media, memang dari mulut ke mulut. Premis dari awal seperti itu. Ini diskusi ini tidak menjanjikan surga, tidak menjanjikan kekuasaan, tidak menjanjikan kekayaan, tapi menjanjikan mumet di kepalamu. Jadi kalau kamu nggak mau itu pulang sekarang. Nah, memang premisnya dari awal seperti itu. Alhamdulillah sudah bertahan setahun lah ini. Hampir setahun ya, sudah setahun. Dan di situ memang orang-orang pemikir di situ. Nah ini tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Dan ini tentang uswatun hasanah ini tadi. Ini dari sudut pandang logika itu informasi, satu ayat seperti itu informasi yang amat sangat luar biasa itu. Bagaimana kita bisa meneladani dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan bagi orang-orang yang selalu berpikir tentang Tuhan dan hari akhir, intinya gitu ya. Itu kan proses belajar yang amat sangat luar biasa. Gini maksud saya, kalau kita belajar dari alam, kita hanya melihat itunya, kebiasaannya. Oh jatuh, oh ini terbang, oh ini kalau jatuh lebih lambat daripada ini. Kita melihat statis di situ, kita pelajari sehingga kita bisa melihat di belakangnya seperti apa. Tapi kalau belajar dari manusia, tidak bisa seperti itu. Iki angin rakaruan ini, sebuah keputusan yang dia lakukan bisa berbeda-beda pada setiap saat. Kita harus punya satu gantolan utama, harus punya satu pegangan utama, yaitu motif dalam pikirannya. Kalau di alam kita ada hukum alam, ada gravitasi, ada weak force, nuclear force, electromagnetic force, dan seterusnya. Itu yang statis hukum alamnya. Kalau di manusia ada yang namanya free will, sehingga tidak bisa kita melihat manusia secara statis. Kita harus tahu betul sudut pandang dia seperti apa. Misalnya gini, ada orang jalan tiba-tiba ngantongin batu. Itu kalau kita tidak berpikir motif dalam kepalanya mesti mumet. Iki ngomong ngantongin batu wong iki. Kalau kita melihat wah kebelet ngising. Ya betul toh? Itu solusi orang yang kebelet ngising. Kalau kita tahu sudut pandang, oh iki kebelet ngising, kita jadi mampu memahami apa yang dia lakukan, betul nggak? Jadi betapa ilmu itu kalau sudut pandangnya jelas, tonggaknya jelas, apa yang dia lakukan kita jadi bisa melihat dengan jelas. Nah ini kalau mau untuk memahami apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, melihat Kanjeng Nabi sebagai suri tauladan, tidak hanya bisa melihat apa yang dia lakukan pada saat itu, tapi motif melakukannya. Titik motifnya sehingga pada keadaan A, B, C kayaknya berbeda-beda. Kalau kita melihat motifnya jadi masuk akal semua langkah-langkahnya. Nah ini bocoran luar biasa dari Quran. Kalau kamu mau memahami Kanjeng Nabi, motifnya itu kowe kangen nurut Gusti Allah, percaya hari akhir. Ketika kita mengkondisikan diri dalam keadaan seperti itu, melihat semua yang dilakukan Kanjeng Nabi jadi sangat masuk akal. Saya hampir setahun itu mencari motif dalam pikiran Kanjeng Nabi apa sih ketika Kanjeng Nabi melakukan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah, cari sendiri pokoknya perjanjian Hudaibiyah itu seperti apa. Karena itu dari sudut pandang militer orang masuk akal. Wong wis menang kok, dalam perjanjian yang merugikan, mengalahkan diri. Ini dari sudut pandang manapun saya lihat, iki Kanjeng Nabi, maksud aku wani ngomong Kanjeng Nabi dan yora tuh ini. Meski aku sih nggak paham, tapi bagaimana cara memahami motif Kanjeng Nabi untuk mau melakukan sebuah perjanjian seperti itu? Walaupun kemudian 3-4 tahunnya kemudian terbukti langkah yang dilakukan Kanjeng Nabi adalah sangat benar. Saya baru mulai memasuki pemahaman itu ketika ini ada beberapa bocoran seperti ini, sudut pandangnya Kanjeng Nabi. Oh, melihatnya itu bukan urusan menang kalah, bukan urusan menindas, bukan urusan bahwa aku menang, gue kalah, aku sama pokoknya enggak. Urusannya bagaimana ini ridho di depan Tuhan. Karena yang selalu dipikirkan adalah Tuhan. Yang dilihat adalah titik akhirnya, bukan kemenangan sesaatnya. Dari 2 titik aja itu sudah mulai terang. Oh gini tuh Kanjeng Nabi cara berpikirnya. Nah,
Quran kadang-kadang memberikan informasi seperti itu yang tidak gampang di-approach kalau tidak dengan disiplin logika dan disiplin melihat dari banyak sudut, jarak, resolusi, dan cara pandang. Nah, aku iso ngono karena memang dari kecil disapih karo bapak, digawe poso karo bapak. Posone dengan pelajaran agama. Aku jenis poso asu tenan kuwi. Aku yo rawani karo anakku ngono kuwi. Berarti rada pemberani ya bapak. Beresiko ngono kuwi. Nah, itu menurut saya amat sangat luar biasa. Bagaimana satu ayat Quran kalau saya sama Dani sama anak-anak FGD itu membahas tidak lebih dari satu ayat itu satu malam sampai selesai. Karena yang dikupas benar-benar luar biasa, banyak motifnya, ininya, sudut pandang ini, asumsinya, kemungkinannya, kembangannya dan seterusnya itu membuat pemahaman yang tidak terbayangkan sebelumnya dan solid. Nah, ini tadi saya merujuk ke ayat yang dikatakan Mas Dani ini tadi, memberi pelajaran kepada kita bahwa kita harus tahu motif dulu untuk bisa meneladani Kanjeng Nabi. Kita nggak hanya menyontoh buta. Kanjeng Nabi kok turun lewat pakai kaki kiri, dari unta kaki kanan dulu kita ikuti. Nek buta-butaan nggak masalah. Tapi kalau kita pengen tahu lebih dalam, kita harus tahu di belakangnya. Motifnya apa sih? Kenapa sih? Kenapa pertimbangannya apa di belakangnya? Mesinnya sehingga melakukan sebuah keputusan. Nah, perlu dari saya itu. Tapi sebelum saya tutup, jadi di sini ada sebuah teori yang sangat bagus. Antara ini di Ma'iyah juga belum pernah dibicarakan. Rodok mirip pernah tapi belum pernah dibicarakan. Ada teori tentang kemampuan dan pengetahuan dalam diri. Kalau kamu tidak tahu bahwa kamu tidak mampu, yang terjadi adalah intuisi yang salah. Jadi intuisi yang salah ini, oh kayaknya mengkorupsi, kayak gini, kayak salah ya. Sangat gampang menyalahkan orang lain dan merasa aku selalu apik sana. Biasanya orang sih ngomong aku luwih pinter, nek ngono wae ra iso. Gitu aja nggak mampu. Itu biasanya kebanyakan manusia berangkat dari yang dasar ini. Dirinya tidak tahu bahwa dia tidak mampu. Outputnya adalah intuisi yang salah. Nembak intuisi. Rata-rata 80% yang Twitter aku mau contohin ngono kuwi. Dia nggak tahu masalahnya betul, dia tidak tahu bahwa dia bodoh, ngertinya karena dia tahu sedikit tentang apa yang dia bicarakan, dia merasa paling pintar, sehingga dia menganggap dirinya pintar, padahal dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu. Nah, kalau kita masuk Islam, kita nomor satu diajarkan jadi tingkat kedua itu bahwa kita tahu bahwa kita tidak mampu. Aku ngerti ini yang sedikit, makanya aku butuh iman dan butuh informasi dari Quran. Jadi kalau dirinya sudah tahu bahwa dirinya tidak mampu, maka yang terjadi outputnya adalah analisa yang salah. Ya, analisaku salah nih. Oh berarti aku belum cukup tahu. Outputnya adalah analisa yang salah. Tapi ada kesempatan untuk tumbuh. Karena kalau intuisi yang salah, dia akan merasa pintar terus dan tidak ada kesempatan untuk tumbuh. Kalau dia sudah dia tahu bahwa dia tidak mampu, maka dia akan belajar terus untuk tumbuh sampai pada tingkat berikutnya ya dia tahu bahwa dia mampu. Oke. Kalau dia tahu bahwa dia mampu, outputnya adalah dia menganalisa secara benar. Dia tahu bahwa dia mampu. Ini Kanjeng Nabi tidak di situ. Kanjeng Nabi di atasnya situ, yaitu dia tidak perlu tahu bahwa dia mampu. Koyo apa sih? Dia tidak tahu atau tidak perlu tahu bahwa dia mampu. Outputnya di situ adalah intuisi yang benar. Kaya wong menggo numpak motor wis pinter, menggoke pas. Apakah kamu menganalisa kejadian itu? Tidak. Tapi karena kamu melakukan setiap hari, kamu melakukan segala sesuatu dengan intuisi dan outputnya tepat. Nah, intuisi yang benar itu berangkat dari laku yang berjalan terus-menerus. Langkahnya kan dari tadi itu. Yang dari paling bawah tidak tahu bahwa dia tidak mampu. Kemudian dia tahu bahwa dia tidak mampu. Tapi kemudian dia tahu bahwa dia mampu. Kalau dia tahu bahwa dia mampu, ngapa-ngapa masih mikir. Kalau dia tidak perlu tahu bahwa dia mampu, karena dia sudah malakah jadi dirinya sendiri. Wis otomatis kabeh. Oh ngene, ono apa jenenge? Laler mlebu
kopi mlebu minuman, nek Kanjeng Nabi kan langsung didelepke kemudian dibuang. Itu aku mikir, mosok Jibril ya tiba-tiba turun laler kuwi didelepke orang ini untuk urusan sepele ini nggak mungkin ini. Tapi karena konsistensi harmoni dalam dirinya melihat alam dan seterusnya, sudah malakah dalam dirinya, otomatis semua dilakukan. Otomatis. Nah, otomatis itu karena Kanjeng Nabi mampu, tapi tidak perlu tahu dan tidak perlu mengumumkan bahwa beliau tahu. Jadi yang dilakukan adalah pengetahuan itu sendiri sudah malakah dalam dirinya. Nah, ini memang mungkin rada ruwet, rada undel-undelan, tapi ini semoga bisa menjadi bahan untuk pembahasan kita berikutnya. Yang pertama tadi outputnya intuisi, yang kedua outputnya analisa, yang ketiga outputnya analisa, yang keempat outputnya intuisi. Intuisi yang benar. Itu tadi wongnya kita ampuh, bisa ngerti apa dan segala macam tanpa bisa dijelaskan. Tapi karena memang dia tidak perlu tahu bahwa dia sudah mampu, karena sudah melakukan sehari-hari. Untuk itu, matur nuwun, openingnya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dari Kang Sabrang sudah memberikan banyak wajangan. Mungkin bisa langsung dilanjut yang tadi disampaikan oleh Kang Jian.